Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami malam ini dapat berjumpa lagi bersama Anda dalam program Bilang Bicara Langsung edisi Kamis 2 Juni 2022. Tentunya malam ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu pemberangkatan ibadah haji tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Kita tahu pemirsa bahwa pemberangkatan ibadah haji adalah sangat didambakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Untuk itu, selama 2 tahun terakhir, ditundanya pemberangkatan ibadah haji di tahun ini adalah tahun pertama dilanjutkannya pemberangkatan haji setelah 2 tahun tertunda, tentunya terkait dengan pandemi COVID-19. Tentunya pemberangkatan haji tahun ini mempunyai banyak regulasi yang berbeda dengan pemberangkatan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu telah hadir bersama kami 2 orang narasumber yang akan menambah wawasan kita terkait dengan pemberangkatan haji tahun ini. Sudah hadir Bapak Dr. Nasrun Elmidu MAG. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Iya. Telah hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, yaitu Bapak Ilham Escape MKes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI di mana saja berada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya Bapak, mungkin kita akan mulai dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Palu ini Pak. Tentang terkait dengan sampai di mana atau sejauh mana persiapan haji di tahun 2022 ini Pak. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Tahun ini jamaah haji dari Indonesia dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarram. Dan khusus untuk kita di Sulawesi Tengah, kita dapat porsi 903 jamaah. Dan untuk Kota Palu berjumlah 330 jamaah. Persiapan yang kami lakukan di Kementerian Agama, yang pertama menyelesaikan semua dokumen terkait dengan paspor dan dokumen-dokumen lainnya. Dan alhamdulillah untuk dokumen sudah selesai semua di tingkat Kementerian Agama, Kabupaten maupun Kota Palu. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah mempersiapkan jamaah haji untuk bisa haji mandiri. Haji mandiri tentunya perlu ada manasik haji. Iya. Nah, manasik haji berdasarkan Juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah itu dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Kota itu sebanyak 2 kali. 2 kali. Dan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Dengan materi tentunya figur haji, kemudian praktek haji, kemudian tentang kesehatan dan manajemen penyelenggaraan perjalanan ibadah haji. Dan alhamdulillah manasik baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat KUA telah selesai kita lakukan. Sekarang kita akan mempersiapkan untuk tahapan pelepasan. Jadi pelepasan dari pemerintah daerah Kota Palu untuk melepas secara resmi jamaah haji dari Kota Palu. Karena insya Allah jamaah haji ini nanti akan dipanggil masuk asrama pada tanggal 23 Juni. 23 Juni. Ya, dan akan diberangkatkan ke Balikpapan pada tanggal 24 Juni. Dan insya Allah jamaah haji dari Sulawesi Tengah itu berada pada embarkasi Balikpapan gelombang kedua. Artinya kalau gelombang kedua, Balikpapan langsung ke Jeddah. Beda kalau gelombang pertama, Balikpapan, Madinah. Baik. Dan alhamdulillah Sulawesi Tengah ada 2 kloter setengah, semuanya berada pada gelombang kedua. Baik. Ya. Berarti Pak dalam hal ini persiapan pemberangkatan haji ini sudah sampai di tingkat persiapan pelepasan. Insya Allah. Insya Allah.
Kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah atau kuota jemaah haji untuk Kota Palu secara khusus Pak? Iya. Jadi untuk jamaah haji Kota Palu, alhamdulillah kita dapat jatah 330 orang jamaah. 330 orang jamaah. Iya. Kalau dilihat dari 2 tahun sebelumnya pemberangkatan di 2019 berarti Pak ya? Iya, terakhir. Terakhir 2019, apakah ada pengurangan jumlah kuota? Ya, baik para pemirsa TVRI, terutama calon-calon jamaah haji Baik. yang seharusnya berangkat di 2020, Iya. namun karena COVID maka tertunda 2020 dan 2021. Iya. Nah, sementara kalau kuota secara keseluruhan normalnya itu 1998. Sementara tahun ini kita hanya dapat diberi kuota 903 jamaah. Berarti masih ada jamaah yang harus menunggu yang di 2020. Oke. Sekitar 1000 lagi. Yang insya Allah tahun depan mudah-mudahan tidak lagi dibatasi, tapi sudah kuota normal. Oh, berarti masih ada pembatasan Pak? Iya, dari betul. pemerintah atau dari otoritas Arab? Dari Arab Saudi yang memberikan porsi hanya 100.000 untuk jamaah haji Indonesia. Baik. Ya. Berarti Pak, turunnya angka kuota haji di tahun ini untuk Sulawesi Tengah secara khusus besar kaitannya dengan pandemi COVID-19. Iya. Berarti tentunya ada regulasi baru terkait dengan pandemi COVID ini Pak. Iya. Iya. Regulasi apa itu Pak yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Iya. Yang pasti untuk jamaah diwajibkan mereka harus vaksin Baik, berarti ada kaitannya dengan Pak dengan Kadis kesehatan. ini. Iya. Kemudian oleh pemerintah Arab Saudi juga mewajibkan harus PCR. Nah, dan alhamdulillah untuk PCR itu biayanya tidak diambil dari jamaah, Oke. tapi tetap dari pemerintah. Ya. Baik, berarti banyak regulasi baru yang besar kaitannya dengan kesehatan, Pak. Kesehatan, betul. Nah, untuk itu saya mau minta keterangan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu ini terkait regulasi apa nih Pak yang baru terkait dengan pemberangkatan haji tahun ini Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Gang Budiman. Baik, sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dari pemerintah Kota Palu. Dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Insya Allah jemaah haji khususnya Kota Palu menjadi jemaah yang sehat dan mabrur. Amin. Amin. Berkaitan dengan syarat-syarat untuk jemaah haji untuk tahun ini, Dinas Kesehatan pada khususnya tentunya melaksanakan sesuai dengan regulasi. Iya. Dalam hal ini, sebagaimana yang regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016, Iya. bahwa ada syarat-syarat kesehatan haji yang kita kenal dengan istitah. Istitah. Istitah ini adalah suatu kemampuan bagi jemaah haji baik fisik, mental yang terukur melalui pemeriksaan. Oke. Terukur dan melalui pemeriksaan ini sehingga menghasilkan 4 syarat untuk jemaah haji. Yang pertama, memenuhi syarat. Iya. Yang kedua, memenuhi syarat dengan pendampingan. Baik. Yang ketiga, memenuhi syarat untuk sementara. Dan yang keempat adalah tidak memenuhi syarat. Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian regulasi yang kedua yaitu tentang kategori yang tidak memenuhi syarat atau sakit permanen yang tentunya tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan. Sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2022. Nah, ini yang tidak memenuhi syarat ada 3. Yang pertama karena mengancam jiwanya. Baik. Yang kedua karena gangguan jiwa. Dan yang ketiga karena penyakit yang susah sembuh, disembuhkan. Jadi ini yang menjadi kategori sehingga dalam pandangan kesehatan tidak diberangkatkan. Baik. Kemudian untuk sekarang ini kami menerima regulasi surat edaran dari Menteri Kesehatan tentang syarat kesehatan haji. Iya. Itu ada 3 yang harus kami lakukan. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua pembinaan, dan yang ketiga vaksin.
Tadi sampaikan vaksin. Nah, berarti Pak izin ada 3 tadi itu pembinaan, pemeriksaan dan pembinaan vaksin. dan vaksin. Oke. Sampai saat ini sudah sejauh mana proses pemeriksaan kesehatan dan juga proses vaksin ini Pak untuk calon jemaah haji? Baik, pemirsa TVRI yang beriman, untuk pemeriksaan dilakukan sebenarnya metodenya menggunakan Rocksport. Oke. Nah, Rocksport ini 2 metode, dilakukan 6 bulan sebelum pemberangkatan. 6 bulan sebelum pemberangkatan. Ini maksudnya untuk perlindungan, supaya kriteria tadi yang 4 saya sampaikan, ya kita lihat di situ. Apakah mungkin diberangkatkan atau tidak? Tentu ada jeda waktu. Kemudian 3 bulan sebelum diberangkatkan, itu yang dilakukan pemeriksaan. Nah, supaya mengantisipasi yang tidak diberangkatkan karena kondisi tidak memenuhi syarat, tentunya ada cadangan seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh bidang kesehatan untuk memenuhi syarat tadi, saya kira itu. Baik, berarti sampai dengan saat ini kalau dari Bapak Kanwil mengatakan akan diberangkatkan insya Allah bulan ini Pak ya? Bulan ini tanggal 23 pemanggilan untuk masuk asrama haji transit Palu. Palu, berarti sudah sampai di proses pemeriksaan terakhir. Nah, setelah pemeriksaan ada pendampingan, pembinaan. Iya. Nah, pembinaan ini kami lakukan misalnya dengan tes kebugaran. Nah, tes kebugaran ini supaya kita pahami dan ini harusnya diikuti oleh semua calon jemaah haji untuk fisiknya. Oke. Nah, tes kebugaran. Nah, latihan-latihan apa yang harus dilakukan? Karena kita ketahui bahwa haji ini selain ibadah rohaniawi, tapi juga ibadah fisik. Ini yang penting. Jadi dipersiapkan betul fisik dan rohaninya. Yang terakhir vaksin. Dan terakhir vaksin. Iya, berarti ada syarat baru Pak ya? Iya. Nah, kalau vaksin tentu karena ini sifatnya ke luar negeri, yang pertama dipenuhi adalah vaksin meningitis. Iya. Kemudian yang kedua adalah vaksin COVID. Baik. Berarti Pak Kanwil selain manasik calon jemaah haji kita ini juga dicek kebugaran dan kesehatannya Pak ya? Iya. Berarti bukan hanya rohaninya tapi jasmaninya juga harus dipersiapkan dengan baik. Iya, baik. Saya kembali ke Pak Kanwil. Sampai saat ini Pak berarti finalisasi data jemaah calon haji di Kota Palu ini sampai mana Pak? Ya, jadi untuk jemaah haji Kota Palu sekarang ini sudah selesai. Sudah selesai. Dan seluruh dokumen saat ini sudah berada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dan perlu saya informasikan bahwa tahun ini jamaah haji yang berangkat usia tertua itu usia 65 tahun. Dan di Kota Palu hanya ada 5 orang yang usia 65 tahun. Di atas 65 belum diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi. Baik, berarti tidak bisa diberangkatkan Pak? Insya Allah tahun depan tidak ada lagi pembatasan usia batas maksimal. Oh, berarti tahun ini masih ada batasan pemberangkatan usia Pak? Iya, ini terkait dengan pandemi COVID juga, sehingga pemerintah Arab Saudi, jadi penetapan maksimal 65 ini bukan pemerintah Indonesia, tetapi dari pemerintah Arab Saudi, memberikan syarat maksimal usia 65 tahun, boleh diberangkatkan. Nah, Alhamdulillah Kota Palu ada 4 atau 5 jamaah yang usianya 65 tahun. Selain itu semua di bawah 65. Artinya insya Allah dari sisi fisiknya bisa menjaga kebugaran dan kesehatannya. Baik Pak. Iya, berarti untuk proses finalisasi data dan persiapan calon jemaah haji di tahun ini sudah final. Sudah selesai. Tinggal menunggu proses pemberangkatan. Baik itu dari aspek kesehatannya maupun berkas-berkas data dan lain sebagainya. Baik. Kalau untuk persiapan tempat karantina Pak, di Palu dan juga di Balikpapan, sampai sejauh ini persiapannya sudah sampai di mana Pak? Untuk asrama haji transit Palu, itu masuk wilayah tugas kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Tetapi insya Allah pada waktunya di saat nanti jamaah haji akan masuk asrama tanggal 23, insya Allah asrama haji itu siap
manfaatkan. Dan kemudian di Balikpapan untuk asrama haji embarkasi itu kesiapannya luar biasa. Baik. Bahkan ada gedung-gedung yang setingkat bintang 3 Dipersiapkan. yang ditempati oleh jamaah pada saat mereka masuk di embarkasi Balikpapan. Iya. Baik, kalau untuk Pak Kadis, berarti di tempat karantina calon jemaah haji ini pun juga tenaga kesehatan masih tetap di standby kan Pak? Baik. Pemirsa TVRI bahwa tim kesehatan standby. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa tim kesehatan yang untuk wilayah Sulawesi Tengah ada 6. Iya. Ya, bersama jemaah haji Sulawesi Tengah. Ada 3 diantaranya dari Kota Palu. Maksud saya ada baik itu provinsi maupun Kota Palu. Salah satunya staf kami di Dinas Kesehatan, kemudian dari Bayangkara dan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, mereka lah yang tim kesehatan yang mengawal kesehatan daripada jamaah haji, khususnya yang dari Sulawesi Tengah ini. Nah, ini yang perlu disampaikan bahwa saya sampaikan tadi 4 kriteria. Nah, yang pembinaan, tadi disampaikan bahwa ada 4 orang yang umur 65 tahun. Iya, itu bagaimana itu Pak? 60, memang ini masuk ke kategori di atas 60 tahun itu pendampingan. Nanti didampingi oleh tim kesehatan. Karena umur, seperti itu. Nah, ini ada pendampingan karena umurnya, maka dia masuk kategori pendampingan. Nah, kalau yang kategori sementara, tentu mungkin dia sakit, tapi diharapkan dia sembuh. Tentu melalui diagnostik daripada teman-teman kita dari tim medis, seperti itu. Ya. Ya, baik. Berarti masih sampai saat ini pendampingan kesehatan juga masih terus dilakukan baik sampai di tingkat proses karantina, Pak ya? Iya. Iya, Nah, baik. perlu juga saya sampaikan bahwa syarat kesehatan selain tadi di bawah umur 65 tahun, kemudian ada vaksin meningitis, vaksin COVID, kemudian harus tersertifikasi internasional. Baik. Jadi ada aplikasi Peduli Lindungi internasional. Kalau di Arab Saudi, kalau nggak salah namanya Tawakalna, masuk aplikasi itu. Nah, Baik. karena kita dari negara Indonesia, tamu di arah sana tentunya kita mengikuti aturan main itu. Baik. Jadi harapannya semua tamu-tamu Baitullah ini sudah membuat aplikasi Peduli Lindungi internasional, yaitu di Arab Saudi Tawakalna. Baik. Nah, seperti itu. Kita berharap semua calon jemaah haji sudah mempersiapkan aplikasi itu untuk dapat beribadah dengan baik, Pak Kanilia. Baik, pemirsa, diskusi kita pada malam ini sungguh menarik, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Bilang bersama saya dan kedua narasumber, Bapak Nasruddin dari Kepala Dinas, Bapak Nasruddin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan Bapak Ilham Eskep MKes Kadis Kesehatan Kota Palu. Baik, diskusi ini akan kami lanjutkan. Untuk itu saya pertama ingin sampaikan kepada pemirsa, apabila Anda ingin bertanya, kami membuka line telepon di 0451 452 414. Sekali lagi 0451 452 414. Baik, Bapak, saya masih tertarik terkait dengan regulasi tadi. Salah satunya adalah Peduli Lindungi Internasional, Pak. Apakah ada regulasi lain yang perlu disiapkan atau persiapan apa lagi yang perlu dipersiapkan oleh calon jemaah haji ini untuk keberangkatan dari segi kesehatannya, Pak? Silakan. Baik, pemirsa TVRI, untuk berkaitan persyaratan kesehatan, selain yang sudah disampaikan tadi, kemudian pada waktu mau masuk di karantina untuk provinsi itu, tentunya untuk wanita usia subur, ini nanti akan dilakukan pleno test, pemeriksaan kehamilan, karena salah satu indikator di dalam pemeriksaan kesehatan itu kehamilan di bawah 14 minggu dan tidak lebih dari 26 minggu. Nah, makanya harus di pleno test untuk wanita usia subur. Kemudian yang kedua dilakukan PCR. Nah, ini 3 kali 24 jam sebelum pemberangkatan. Nah, tentunya hasilnya
diharapkan semua negatif. Nah, itu yang dilakukan sebelum pemberangkatan nantinya. Dan kemudian semua pemeriksaan ini tercatat dalam sistem komputerisasi kesehatan haji. Oke. Jadi namanya Cisco Hadkes. Seperti itu. Dan tentunya tadi yang saya sampaikan juga adalah aplikasi Peduli Lindungi Internasional Tawakalna. Itu yang kita mungkin dari sekarang persiapkan, kalau belum mari bergabung baik ke Kementerian Agama maupun Kesehatan supaya masuk ke dalam aplikasi internasional, yaitu yang disebut dengan Tawakalna. Iya, berarti otomatis apabila calon jemaah haji ini sudah melakukan vaksin, itu otomatis akan terkoneksi, Pak, ya? Baik. Saya ke Bapak Kanwil nih, Pak. Dalam proses persiapan pemberangkatan haji tahun ini, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi, Pak, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, baik. Selama melakukan persiapan untuk pemberangkatan haji tahun 1443 Hijriah, hambatan sebenarnya tidak. Iya. Cuman ada tugas tambahan. Iya. Ya, terutama tambahannya terkait dengan persyaratan vaksin. Oke. Jadi teman-teman di seksi haji itu melakukan tugas tambahan. Tetapi semuanya alhamdulillah bisa teratasi semuanya. Dan seperti tadi saya katakan, seluruh dokumen jamaah haji asal Kota Palu hari ini sudah berada di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Artinya sudah selesai dilakukan semuanya di tingkat Kementerian Agama Kota Palu. Dan kemudian dirasakan hambatan ya masih ketika situasi ini harus menjaga kesehatan ya dalam pelaksanaan manasik haji, kita juga masih menerapkan prokes, protokol kesehatan ya. Hal-hal yang lain karena ini menjadi rutinitas setiap tahun dilakukan oleh Kementerian Agama, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik, berarti bukan kendala tetapi hanya tambahan pekerjaan. Tambahan pekerjaan, betul. Itu vaksin tadi itu, Pak, ya. Ya. Cuma kami ingin sedikit wawasan nih, Pak, untuk seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, untuk biaya haji, Pak. Iya. Karena jarang sekali terekspos di masyarakat. Sebenarnya biaya haji ini bagaimana dia punya rentetan, Pak, ataupun jumlah yang ada. Silakan. Iya. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah dan khususnya para calon Duyufur Rahman, khusus untuk BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2022 atau 1443 Hijriah itu totalnya 81 juta. Iya. Ya. Sementara yang dibayar oleh jamaah itu untuk tahun ini 41 juta. Ya. Sedangkan jamaah yang berangkat ini kemarin di 2020 mereka melunasi 38 juta. Nah, bagi jamaah yang tidak menarik biaya pelunasan, meskipun tahun ini ditetapkan 41 juta, mereka tidak dikenakan tambahan biaya. Oke. Jadi tetap 38 juta. Selisih dari itu, baik yang totalnya tadi 81 juta maupun yang perbedaannya 3 juta, itu semua dari dana azas manfaat. Oke. Dari setoran awal jamaah. Jadi jamaah yang berangkat tahun ini itu yang menyetor tahun 2012. Wah. Berarti mereka menunggu Kurang lebih 10 10 tahun. Nah, setoran awal 25 juta itulah yang kemudian ada asas manfaatnya. Oke. Karena ini kan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Iya. Jadi bukan Kementerian Agama yang kelola keuangan haji. Oke. Itu sejak tahun 2016. Berarti ada badan sendiri. Ada badan sendiri. Ada undang-undangnya penetapan badan tersebut. Nah, dari situ kemudian merekalah yang mengelola
keuangan haji ini. Baik. Itu pemirsa berarti sedikit wawasan terhadap kita, jumlah nominal yang perlu kita siapkan dan juga berapa range waktu menunggu untuk kita bisa berangkat haji, Pak ya? Iya, betul. Untuk itu yang terakhir yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Kadis nih Pak, apa harapan Bapak dan juga pesan apa yang harus dipersiapkan oleh calon jemaah haji yang ingin berangkat di tahun ini? Silakan Pak. Baik. Pemirsa TVRI, pertama-tama sampaikan bahwa salam hormat dari pemerintah Kota Palu, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Persiapkan kesehatan fisik dan mental. Insya Allah jemaah haji Kota Palu, jemaah haji yang sehat dan mabrur. Tentunya yang perlu dipersiapkan nanti di sana, pesan jauhi sengatan matahari, hindari, jangan tunggu haus. Cegah dehidrasi dengan minum yang banyak. Sebab iklim kita berbeda dengan iklim di Arab Saudi atau Tanah Suci. Insya Allah jemaah haji Kota Palu, jemaah haji yang sehat dan mabrur. Amin. Berarti poin pentingnya jauhi sengatan matahari, terus banyak minum air, jangan tunggu haus, karena berbeda iklim kita, Pak ya. Baik, untuk Bapak Kanwil silakan Pak, apa yang perlu dipersiapkan oleh calon jemaah haji untuk bisa menjadi haji yang mabrur di Tanah Suci Makkah? Ya, baik pemirsa TVRI, khususnya para calon-calon Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang akan berangkat pada tahun ini. Yang pertama, tajdidun niyah. Perlu ada selalu diperbaharui niat itu. Jadi niat betul-betul kita berangkat haji karena ingin mencari ridha Allah sekaligus memenuhi panggilannya. Jadi di dalam manasik saya selalu ingatkan, selalu harus diperbaharui niat. Jangan ada niat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi betul-betul bahwa berangkat haji ini karena ingin memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Artinya, ya Allah, kami datang di rumahmu untuk memenuhi panggilanmu. Jadi jangan ada muatan-muatan duniawi, supaya nanti dipanggil ibu haji atau ibu hajjah, pak haji, jangan. Semua itu harus kita niatkan hanya karena untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang pertama, yang saya ingin titip pesan kepada jamaah. So, kalau niat kita bagus, insya Allah kita bisa raih haji yang mabrur. Yang kedua, kuasai seluruh manasik ibadah haji. Jadi haji itu kan tidak lama. Hanya mulai 8 Zulhijjah, berangkat dari Mekah ke Arafah. Pada 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Malam 10 Zulhijjah berangkat menuju Musdalifah. Kemudian sampai di Mina. Nah, selesai di Mina, kemudian 3 hari kita melontar di Mina, selesai. Sudah boleh kita menggunakan pakaian berjahit. Nanti diakhiri dengan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Setelah itu sa'i, tahallul, selesai. Yang lama itu menunggu. Tetapi proses ibadah haji itu sangat singkat. Hanya 4-5 hari. Selesai semua rangkaian ibadah haji. Nah, oleh karena itu, bagi calon tamu-tamu Allah, kuasai ibadah manasik haji, agar insya Allah kalau Bapak dan Ibu menguasai ibadah manasik haji, maka insya Allah akan meraih predikat haji yang mabrur. Amin. Kata Rasul, haji yang mabrur tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya hanya surga. Ini tentunya harapan kami dari Kementerian Agama Kota Palu, sehingga insya Allah jamaah haji dari Kota Palu kembali dari melaksanakan ibadah haji semuanya dalam predikat haji yang mabrur. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sedikit saja Pak Kadis, harapan Bapak untuk pemberangkatan haji tahun depan, Pak. Ya. Silakan. Harapannya untuk tahun depan tentunya dari apa yang kita dengarkan dipersiapkan memang di tahun depan. Dan insya Allah tahun depan yang menjadi syarat
umur 65 tahun karena posisi pandemi insya Allah ke depannya tidak lagi. Sehingga kita bisa melaksanakan haji walaupun umurnya sudah di atas 65. Baik. Kalau Pak Kanwil, ada sedikit harapan untuk pemberangkatan haji tahun depan? Insya Allah bagi tamu-tamu Allah tahun depan ini, terutama yang menunggu, Iya. yang seharusnya berangkat di 2020, namun karena pandemik tertunda dan tahun ini hanya 903, sehingga ada 1000 yang belum berangkat. Saya berharap yang 1000 belum berangkat sejak sekarang jaga kesehatan, kemudian permantap manasik haji, sehingga meskipun tertunda, tetapi insya Allah di tahun depan dapat melaksanakan haji dengan penuh kemandirian. Kalau dia mandiri, insya Allah dia bisa menjadi haji yang mabrur. Baik, berarti tertundanya keberangkatan itu bukan berarti kita tidak mempersiapkan sejak dini. Iya. Tentunya dengan penundaan itu kita bisa menjadi haji yang mandiri, tentunya dengan banyak mempersiapkan ibadah dan manasik haji yang lebih baik. Begitu Pak Kanwil ya? Betul. Baik, pemirsa, kita tiba di ujung acara kita pada malam hari ini. Tentunya pemberangkatan haji adalah ibadah setiap tahun yang banyak masyarakat dambakan. Untuk itu kita doakan dalam proses pemberangkatan haji di tahun ini agar dapat dimudahkan dan dilancarkan, dan juga kepada calon jemaah haji agar dapat menjaga diri dan juga semoga menjadi haji yang mabrur. Saya Agung Muhammad mewakili seluruh kru yang bertugas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kanwil dan juga Bapak Kadis. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dan diberkahi. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam Dialog Bilang edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you.